Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu keputusan penting di dalam kekristenan kita adalah menyerahkan diri dan dibaptis. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, baptisan adalah sebuah proklamasi kepada dunia bahwa saya adalah anak Allah, bahwa dosa saya sudah diampuni dan hidup saya sepenuhnya hanya bagi Yesus. Nah, saya mengerti ada banyak persoalan, ada banyak perpecahan, ada banyak masalah justru karena soal baptisan. Karena kita tahu betul bahwa baptisan adalah inti dasar dalam kekristenan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita bertobat, kita dilahirkan kembali, kita dibaptis, berarti yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah terbit. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Dan seperti biasa bahwa dalam program ini kembali iman sudah akan dikuatkan dan semangat sudah akan kembali dibangkitkan untuk menghadapi kenyataan-kenyataan hidup ini, karena kita tahu dasar yang teguh dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan. Selama kita bersandar pada firman Tuhan, tidak ada yang perlu kita takutkan. Tetapi selama kita bersandar pada pengertian dan kekuatan kita sendiri, kita akan banyak dipermalukan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan dalam program kita sedang membahas tentang baptisan Yesus. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Mengapa Yesus perlu dibaptis? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah Yesus adalah Allah sendiri yang tidak berdosa? Kenapa dia perlu dibaptis? Dan dengan tegas ketika Yohanes mencegah dia dan berkata, aku tidak layak membaptis kamu, bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yesus berkata apa? Kita harus melakukan ini untuk menggenapi kehendak Allah. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan kita hari ini adalah, jika Yesus saja Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, menyerahkan dirinya untuk dibaptis, apatah lagi kita? Sudah saatnya kita menyerahkan diri dan dibaptis. Kalau Yesus saja mau ada di kolam, mau saja ada di sungai Yordan, membiarkan dirinya masuk ke dalam air, dan kemudian kemuliaan Allah memancar dari hidupnya, kenapa kita menolak untuk itu? Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22, Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22, itu pembahasan kita dalam program hari ini, Harinya Tuhan. Nah, Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Aku yang kasih dalam Tuhan, dalam ayat-ayat bacaan ini kita bisa melihat bahwa Yesus sendiri merelakan dirinya untuk dibaptis. Nah, saya mengerti ada banyak orang yang berkata, loh yang penting kan kita beriman. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, baptisan adalah lanjutan dari iman. Iman adalah sebuah kepercayaan dalam hati kita, di mana di hati kita percaya bahwa Yesus ada, bahwa di hati kita percaya bahwa bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Di hati kita percaya bahwa Yesus sekarang menuntun dan menguasai hidup saya. Tetapi baptisan adalah proklamasi keluar untuk memberitahukan kepada dunia bahwa saya tidak akan lagi hidup dalam dosa. Saya tidak akan lagi berjalan dengan kekuatan saya sendiri. Kuasa Kristus menyertai saya. Kuasa Kristus membimbing saya. Kuasa Kristus memimpin saya untuk memberikan kemenangan-kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Itu sebabnya ketika kita beriman, kita simpan di hati kita. Tetapi ketika kita dibaptis, kita nyatakan kepada dunia, kita beritahukan kepada orang di sekitar kita bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, dalam konteks ini, Kristus juga melakukan hal yang sama, bahwa dia adalah anak Allah. Itu sesuatu yang dia percaya dari mulai dia kecil. Bahkan Alkitab berkata apa? Dia ada di rumah ibadat, berdebat, berdiskusi dengan ahli-ahli agama. Dari dia mulai lahir, bahkan Maria sudah mendapat petunjuk dari malaikat bahwa beri nama dia Yesus, karena dialah Immanuel, itu Allah yang turun, Allah yang berserta dengan manusia, Allah yang menjadi sama dengan manusia, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan manusia. Jadi dari mulai dia lahir, dari mulai dia kecil, ada sesuatu dalam
hatinya bahwa dia turun menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan manusia. Tetapi dalam baptisannya, proklamasi dari Allah berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti kita melihat betul bahwa baptisan adalah sesuatu yang sangat menentukan di dalam kekristenan kita. Saya pelajari apa yang dapat dihasilkan, apa yang dapat nyata dari sebuah baptisan. Yang pertama, coba saudara lihat pada ayat yang ke-21 dikatakan, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Berarti hal yang pertama, apa yang dikerjakan, apa yang dihasilkan oleh sebuah baptisan yang benar. Yang pertama, langit terbuka. Apa artinya langit terbuka? Berarti ada hubungan akrab antara kita dengan sorga. Kalau selama ini langit sepertinya tertutup, kita berdoa sepertinya tidak ada jawaban dari Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan, sepertinya langit telah menjadi tembaga dalam hidup kita. Sepertinya berkat tidak bisa memancar. Sepertinya kuasa anugerah tidak pernah bisa turun dari sorga. Tetapi waktu kita dibaptis, kita bertobat, kita tinggalkan hidup lama, kita menjadi manusia baru, maka apa yang terjadi? Langit terbuka. Karena itu Alkitab bilang, satu orang bertobat, seluruh isi sorga bertempik sorak. Tapi saudaraku, saya sedang bicara tentang baptisan yang benar. Kalau sudah dibaptis tanpa ngerti, kalau sudah dibaptis tanpa sadar, kalau sudah dibaptis tanpa pemahaman yang benar, sudah dibaptis hanya karena orang lain dibaptis, sudah dibaptis hanya karena tradisi baptisan berlaku, apa yang terjadi? Sudah tidak pernah akan mengalami arti baptisan yang sebenarnya. Arti baptisan yang sebenarnya justru terjadi ketika seorang itu bertobat, ketika seorang itu menyadari bahwa dia harus mati disalibkan dari segala kebiasaan daging, dari segala hawa nafsu dunia, lalu kemudian turun masuk ke dalam air sehingga dikuburkan bersama dengan Kristus dan bangkit kembali dalam kuasa kemuliaan yang luar biasa. Ini yang Alkitab catat sebagai langit terbuka. Ada hubungan akrab antara kita dengan sorga. Kita dapat datang kepadanya apa adanya, tapi sekaligus kita bisa mendengar suara dari sorga. Kita bisa rasakan pimpinan sorga. Kita bisa melihat hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa, yang sorga sedang sediakan buat kita. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang dihasilkan oleh sebuah baptisan yang benar? Dari sebuah baptisan yang benar yang dihasilkan adalah langit akan terbuka bagi hidup kita. Adanya hubungan akrab antara kita dengan sorga. Sehingga kita nggak pernah perlu merasa sendiri. Kita tidak pernah perlu merasa takut. Karena yang menyertai kita adalah pasukan sorga yang akan menjamin keselamatan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua saya pelajari pada ayat yang ke-22. Di ayat yang ke-22 dikatakan, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Berarti hal yang kedua, baptisan menghasilkan turunnya kuasa Roh Kudus. Karena kita tahu betul bahwa dalam baptisan, manusia lama kita disalibkan. Manusia lama kita, manusia daging kita, manusia duniawi kita mati bersama dengan Kristus. Sehingga apa yang terjadi? Kuasa Roh Kudus perlu turun. Oh haleluya. Itu sebabnya selalu saya tekankan pentingnya seorang mengerti kalau dia dibaptis. Pentingnya seorang dibaptis bukan karena ikut-ikutan. Pentingnya seorang dibaptis bukan karena tradisi. Ada banyak orang pikir, saya jadi orang Kristen ya, saya perlu dibaptis karena tradisi. Sebagian lagi mungkin berkata, soal Kristen kan soal hati, nggak perlu dibaptis juga nggak apa-apa. Sebagian bahkan bilang, loh penjahat di sebelah kanan Yesus nggak pakai dibaptis dulu langsung masuk Taman Firdaus. Jawaban saya sederhana, itu kan memang waktunya nggak memungkinkan, situasinya nggak memungkinkan. Tetapi kalau situasinya ada, waktunya ada, tapi kita mengeraskan hati, itu lain ceritanya saudara-saudara. Karena itu berarti artinya kita sengaja mau mengeraskan hati, menolak kehendak Allah untuk berkata, saya tidak mau dibaptis. Tapi hari ini kembali sebagai hamba Allah saya mau ingatkan bahwa ketika kita dengan sungguh-sungguh, ketika kita dengan pengertian yang dalam, ketika kita seturut dengan firman Tuhan memahami bahwa iya ya, saya perlu bertobat, saya perlu menyerahkan diri untuk dibaptis, saya perlu ada keputusan bulat untuk menyadari bahwa manusia lama saya harus turut disalibkan, manusia baru saya harus kembali dibangkitkan melalui air baptisan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Yang pertama, langit terbuka. Yang kedua, turunnya kuasa Roh Kudus. Roh Kudus mulai menuntun hidup kita. Karena seorang dibaptis, waktu dia keluar, sebetulnya dia bayi yang suci yang baru dilahirkan kembali. Dan apa yang terjadi? Dia nggak bisa berjalan sendiri dengan kekuatannya. Dia butuh kuasa Roh Kudus untuk membimbing, untuk menuntun, untuk mendewasakan dia dalam terang kuasa Tuhan. Yang ketiga, apa yang dihasilkan oleh baptisan. Coba lihat ayat yang ke-22 bagian terakhir. Dikatakan di sana, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku
berkenan. Berarti yang ketiga, suara Bapa, suara Allah, suara Tuhan mulai dipahami. Sudah bisa bayangkan, bukan hanya Kristus yang mendengar suara itu. Orang di sekitarnya mulai sadar, ini loh anak yang dikasihi, yang kepadanya Bapa berkenan. Berarti apa? Kita mulai akrab dengan Tuhan. Kita bisa mulai mendengar suaranya. Kita bukan hanya punya hubungan yang dekat dengan sorga, tapi kita mulai bisa mendengar suara Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini kan yang hilang dalam dunia ini. Orang beragama, orang beribadah, tetapi nggak bisa lagi mendengar suara Tuhan. Yang dia dengar hanya suara manusia. Yang dia dengar hanya pengajaran-pengajaran manusia yang notabene bisa salah, bisa ngaco, dan bisa menuntunnya di dalam kepalsuan dan kesesatan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Allah kita adalah Allah yang hidup. Karena dia hidup, dia dapat berbicara. Sehingga ibadah yang sejati bukan hanya mendengar suara manusia. Ibadah yang sejati juga mendengar suara Allah, dituntun oleh Allah, dibawa ke padang rumput yang hijau dan mengalami kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Berarti hari ini kita lihat bahwa baptisan Yesus menghasilkan hal yang luar biasa. Yang pertama, baptisan menghasilkan langit terbuka, sehingga ada hubungan akrab antara kita dengan sorga. Yang kedua, turunnya kuasa Roh Kudus, sehingga kita gak berjalan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dituntun oleh kuasanya. Dan yang ketiga, kita mulai akrab dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, menyadari apa yang Tuhan mau, memahami kehendak-kehendak Allah. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan berjalan dalam kemenangan untuk melihat kemuliaan yang luar biasa. Haleluya. Jika Bapak Ibu Saudara pendengar sekalian ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara sekalian lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih, kuasa, dan mujizat yang luar biasa. Karena Yesus tidak berubah, dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Jika Bapak Ibu Saudara pendengar sekalian ingin didoakan secara khusus, Saudara boleh taruh tangan kanan Saudara di dada, dan saya mau berdoa buat Saudara. Mungkin Saudara sakit, mungkin Saudara berbeban berat, mungkin rumah tanggamu sedang ada dalam goncangan, mungkin masa mudamu sedang ada dalam badai, atau mungkin Saudara seorang yang sedang bingung dengan pengambilan keputusan untuk dibaptis. Kalau Saudara ingin didoakan secara khusus, setiap Saudara boleh taruh tangan kanan Saudara di dada. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang taruh tangan kanan di dada karena masalah, karena beban, karena persoalan kehidupan, atau karena kebingungan, karena persoalan baptisan ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, singkapkan yang terselubung, sehingga kami berjalan dalam baptisan yang benar, melihat kemuliaan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, langit terbuka, Roh Kudus menuntun, suara Tuhan kami dengar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami percaya mujizat-mujizat Tuhan kami alami dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Imani apa yang sudah doakan. Jangan takut. Hadapi hidup ini dengan sukacita. Hadapi hidup ini dengan bersemangat. Karena kita tidak pernah sendiri. Bersama dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.